selesai, saya banggakan teman-teman guru pengampu proyek P1 P2 untuk semester 1 ya di kelas 10. Pertama-tama saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga masih sama-sama kita dengan suasana hari Jumat, hari Sabtu dalam pembelajaran proyek. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di yaumil akhir. Amin. Adik-adik sekalian, pembelajaran proyek hari Jumat, hari Sabtu ini adalah awal semester, ini adalah awal kita baru memulai. Yang pakai kipas boleh tidak pakai kipas? Ibu orang panas, kalau ibu tidak pakai kipas. Kita pakai kipas. Nikmati kalau itu DP panas. Panas di neraka lebih panas. Ya, di sini ini hanya seribu sekian. Ya, oke adik-adik sekalian, pembelajaran proyek di hari Jumat, hari Sabtu kita sudah upayakan ya untuk tidak membosankan adik-adik kelas 10. Kalau misalnya pembelajaran proyek di sekolah lain mengeluarkan uang-uang yang banyak, harus sediakan pakaian adat, bermacam-macam peran yang harus anak perankan dalam rangka bagaimana anak tersebut bisa melakukan aksi nyata yang berhubungan dengan pembelajaran proyek. Nah, kita di SMA 2 Limboto ada P1, ada P2 kan? P1 kita adalah temanya demokrasi. Sudah selesai? Oke, masih akan bikin laporan lagi, kemudian nanti pelantikan. Jadi adik-adik nanti Ibu Hartin, teman-teman penanggung jawab P1, adik-adik one by one mereka harus bisa bikin laporannya, karena ini kan akan masuk di penilaian ya, penilaian untuk raport kalian, raport proyek ya. Kemudian P2, tema P2 kita adalah apa? Kesehatan saja? Boleh. Mbak Is, tema P2 Mbak Is? Ya? Baru dia belum bilang cuma kesehatan Mbak Is. Kami orang sampai terima raport, belum tidak tahu kenapa tema yang orang belajar akan. Kita kan ada 7 tema. Tema yang kita pilih di semester ini ada 2 tema. Tema yang P1 adalah demokrasi toh? Mana benar sudah P1? Iya, temanya apa? Ya? Demokrasi. Tuh bagaimana mau dikonsultasi telepon di PT mau tidak tahu nih? Bola, ibu semua seminar SMP pun. Jadi tema P1 kita adalah suara demokrasi. Tema P2 kita adalah kesehatan reproduksi remaja. Dan aku ke Mbak Is, kesehatan reproduksi remaja. Dia memang tema dan yang sama kita menyampaikan ke anak-anak ya. Coba lihat tema yang ada di profil pelajar Pancasila. Dari 7 tema kita memilih 2 tema. Cek and recheck supaya diumumkan sebentar sambil menunggu tema. Tidak boleh. Sampai berapa tidak nanti ke tema Pak Is. Bangunan jiwa raganya UPI. Temanya adalah bangunlah jiwa, dan itu maknanya. Oke. Bangun jiwa dan raganya adalah tema untuk P2. Bangunlah jiwa raganya. Tema P1. Tema itu lebih ke tema. Ya. Jadi mau terima kesan rapor orang di SMA 1 di Kota Ungaran kemarin. Ini tema yang P1 apa unik? Tahu di karena mau ada belajar anak bulan baru PP tema mau ingin tahu. Ibu ada rapat akan dengan teman-teman Makassar dengan penanggung jawab proyek itu menentukan 2 tema dari 7 tema itu ada rapat akan itu. Tidak asal memilih. Ya, apa DP daya dukung sekolah kita sehingga memilih 2 tema ini ke anak
buang-buang banyak-banyak pakai hasil tidak ada. Jadi kita memilih 2 tema yang ada untuk 1 semester ini. Di dalam 1 tahun kita nanti 3 tema. Ya, di dalam 1 tahun nanti kita 3 tema. Otomatis kita di semester depan kita tinggal 1 tema yang kita laksanakan. Nah, ketika memilih tema lagi yang ketiga adalah berkebinekaan, ya, kalau tidak salah, itu aja akan didapatkan kenapa memilih tema ini. Jadi tidak asal memilih daya dukung sekolahnya seperti apa, daya dukung gurunya seperti apa, daya dukung anak-anaknya seperti apa. Oke ya, jadi sudah tahu ya, tema P1, tema P2. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita dengan pembelajaran proyek P2. Yang ibu dengar, so bilang cepat, pas, yang ibu dengar adalah, ibu, anak-anak itu, Bu, yang pertama adalah mereka tidak agak bosan belajar hari Jumat, hari Sabtu. Bangunnya bilang bosan, kenapa tidak bosan belajar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di kelas, duduk, punya kursi, punya meja. Ketika hari Jumat, hari Sabtu kita selenggarakan di aula supaya kalian bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang lainnya. Oh iya, dia kelas 10 dia kelas 10 3. Kita berkumpul bersama, menyamakan persepsi bersama di aula ini. Ya, karena ada kebosanan, pekan kemarin Mbak Is semuanya kembalikan lagi ke kelas. Teman-teman dulu masuk ke dalam kelas. Nah, hari ini kita kumpul lagi di sini. Dan yang kita akan bicarakan adalah masalah bullying, ya, masalah bullying. Mau baca cerita di sana atau mau dengar yang di sini? Mau baca cerita yang di sana atau mau dengar yang di sini? Oh, kalau mau dengar yang di sini mau ganti. Oke, tidak ada yang tertentu. Semuanya tidak ada yang tolong merdeka tapi teratur, tidak kebablasan. Tidak ada yang pakai kipas. Ibu bilang dari tadi tidak ada yang pakai kipas. Kalau panas sama-sama. Ya, kalian mau dibagi kipas ke sana baru akan mengganggu teman yang di sebelah ketika kalian bagi kipas. Oke, kita sepakat tidak ada yang pakai kipas ya. Semuanya nanti ada angin sepoi-sepoi yang membantu kita dari depan. Untuk bullying hari ini, ya, kita tonton dulu filmnya. Ya, kita tonton filmnya. Ingat, ibu nanti akan meminta masing-masing untuk bisa memberi refleksi kepada film yang dia tonton. Ya, ingat komunikasi kalian yang bagus untuk film yang berikut ini. Oke? Film yang
Benarkah rasa dendam yang mendorong mereka begitu saja melakukan tindak kekerasan dan diunggah ke media sosial? Kian banyak putra-putri artis yang mengikuti citra orang tuanya di panggung hiburan. Ika Madina diujar kejutan bertubi-tubi. Benarkah kemampuan Ika membuat nangis Bunda Ati dan Saiman jadi kunci keberhasilan Ika? Dunia pendidikan di tanah air kembali tercoreng oleh munculnya kasus kenakalan pelajar yang melampaui batas. Hampir tiap tahun, beragam bentuk kasus kenakalan pelajar, terutama yang masuk kategori bullying, selalu muncul. Memasuki masa kelulusan dan kehadiran siswa baru, biasanya jadi saat-saat yang kerap memicu munculnya perilaku menyimpang para siswa itu terjadi. Kali ini, beragam bentuk kenakalan itu tak mengenal waktu. Pemicunya pun seringkali tidak jelas. Yang pasti, sikap arogan dan kekeliruan memaknai kata senioritas jadi pemicu munculnya perilaku menyimpang dan kekerasan fisik, verbal maupun mental. Kasus siswi di Medan yang melawan petugas kepolisian saat hendak ditertibkan merupakan contoh menemukannya sifat arogan yang sangat sulit dicerna akal sehat. Dan belum juga kasus siswi dan polisi itu benar-benar reda, tiba-tiba di media sosial muncul video kasus bullying yang dilakukan siswi kelas 12 SMA Negeri 3 Jakarta sebagai senior kepada adik kelasnya dengan alasan yang juga tidak jelas. Ini sebenarnya bukan hal yang wajar ya. Itu kalau ada itu sudah fatal banget tubuhnya. Bilangnya aduh, gimana pun nggak ada senior kita senior ini. Aku masih heran, zaman sekarang masih ada bullying gitu. Sebagai senior ya, sebagai senior
dunia kita makanan seperti itu, ada atau rokok, tidak ya, dan semua ada minuman yang tapi itu tidak ada. Begitulah reaksi beberapa pelaku industri hiburan di tanah air terhadap kasus kenakalan pelajar yang terjadi baru-baru ini. Ya, semua sangat menyayangkan mengapa kasus yang sama selalu terulang, seolah tidak ada proses belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, di dalam kisah ini memang menurut saya ada fenomena gunung es di mana pelaku bully itu faktanya fenomena bully itu masih terjadi di banyak sekolah di Indonesia. Dan penyebabnya kenapa? Karena tidak ada standar prosedur penanganan bully di sekolah. Ini sudah menjadi sebuah catatan atau rahasia umum ya, bahwa memang sekolah tidak punya. Apa yang jadi alasan hingga terjadi bullying di SMA 3 Jakarta memang belum begitu jelas. Menurut berita yang tersebar, sekelompok siswa senior tiba-tiba merasa harus menghargai beberapa adik kelasnya yang mereka ketahui menghadiri pesta ulang tahun temannya di sebuah tempat hiburan. Bagi para senior itu, mungkin hadir dalam pesta ulang tahun di tempat hiburan dianggap suatu aib hingga tega membuli adik kelasnya dengan simbol-simbol yang merendahkan kaum perempuan. Dalam video berdurasi 37 menit yang diunggah di media sosial, terdengar jelas lontaran makian dan kata-kata bernada melecehkan, serta terlihat adegan seorang siswi diguyur kepalanya dengan air dari sebuah botol minuman ringan. Selain itu tampak juga ada seorang siswi yang dipaksa mengenakan bra di luar baju seragamnya, lalu disuruh menghisap rokok hingga terbatuk-batuk. Sekali lagi, apa motif dari perbuatan itu tidak jelas benar. Hanya sekilas muncul kesan jika siswi-siswi senior itu ingin bertindak layaknya polisi moral, menegakkan disiplin dengan cara yang tidak pas. Walaupun adik kelasnya melakukan kesalahan gitu ya kan, karena dia membuat itu ambil itu alatnya, jadi membuli dia nih, menghukum dia. Tapi kan itu dan berapa atasnya kalau misalnya sama sampai itu pas sama itu lah Pak Anak belum hukuman baik itu pada sekolah ataupun umum ataupun hukum. Orang tua di kalangan itu biar banyak ilmu dan gitu sama gurunya. Tapi harus sekolah aja lah. Sudah saatnya gerakan anti-bullying, terutama di sekolah-sekolah, dengan mulai menerapkan standar prosedur penanganan tindak kekerasan harus segera diterapkan. Jika tidak, bukan hanya kemudian korban, sangat mungkin seluruh siswa akan sisi perasaan kemanusiaan. Khusus bagi korban bullying, jika tidak ditangani dengan baik, dampak kekerasan yang dialami korban secara psikologis akan terus terbawa dalam rentang sisa hidupnya. Apa yang dialami Dinda Kirana bisa dijadikan contoh bagaimana menyikapi tindak bullying yang pernah menimpa dirinya. Pertama kali aku jadi aku kaget. Aku cuma kayak, gue salah apa ya? Kok kayak gini? Pertama aku kayak gitu. 2 kali 3 kali aku dibully. Aku lawan balik, fight back gitu. Kayak, gue salah apa? Gue gak kenal sama lo. Gue ngapain gue sama lo sih? Misalkan aku jalan di tengah kelas, aku paling nggak bisa cari atau takut sama orang yang nggak aku kenal gitu, yang nggak jelas aku harus takut sama dia karena apa dia. Misalkan dulu aku diajak jadi baru yang dengan menjadi sekolah yang dari ibu merah gitu, terus kalau aku ngomong semua bukan semua orang, aku kok di kantin di kelas, aku nggak balik, cuma gue terus teman aku nggak bisa berpendapat dia gitu kan, kayak dari atas tuh dia ngomong bahasa binatang apa segala itu ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Kita mulai dari bagaimana seorang anak tumbuh dan dibesarkan di dalam keluarga, lalu kemudian bisa memiliki nilai kesetaraan, menghindari perilaku yang menyakiti orang lain, menjalankan norma-norma moral, berprestasi itu lebih penting daripada menyakiti orang, melukai hati orang. Melakukan proses pendidikan pun harus dengan cara-cara yang menyenangkan.
sikap yang tidak patuh. Semoga setelah memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu, para pelajar kembali mengulangi jati dirinya sebagai ilmu yang pasti dan beretika. Dan kini kita beralih ke kabar menarik selanjutnya tentang penonton sudah dari film yang pertama, ya, dari film yang pertama, kemudian isu tentang bullying yang ada di sekolah, ya. Yang pertama adalah di SMK Kuningan, kemudian SMA 3 Jakarta Selatan. Siapa yang bisa memberikan refleksi tentang film bullying yang dua tadi? Silakan, Yanti. Ibu hafal benar namanya. Kalau dia bicaranya tidak menunggu-nunggu, ya. Ini nanti calon pemimpin 10 tahun yang akan datang. Amin. Ya, cocok dari anggota DPR provinsi atau DPR pusat. Amin. DPR dia tinggi karena bicaranya menunggu-nunggu. Nah, sekarang adik-adik sekalian, setelah dia sudah, ayo siapa lagi yang akan memberikan refleksi tentang film bullying yang tadi kalian tonton? Ayo, siapa yang berani? Jangan membangun tempat yang tiba-tiba katanya akan itu bullying itu. Dan dengar apa yang dia sampaikan. Dengar apa yang dia sampaikan sehingga kalian bisa menyimak dan bisa menyampaikan pendapat atau refleksi kalian tentang film bullying yang ada. Ayo, silakan perwakilan dari kelompok kiri. Kalau yang tadi perempuan, silakan yang laki-laki maju. Ayo maju. Maju. Silakan maju dari sekalian. Perwakilan dari kelompok sebelah. Apa refleksi kalian tentang film bullying yang ada tadi? Tidak usah menunjuk orang lain. Yang berani pakai silakan berdiri. Ayo, ayo maju. Ayo, yang putra. Mana ini yang putra diusung ke depan ini bebas. Wakil
dua film yang tadi. Ini calon wakil ketua OSIS terpilih periode 2022-2023. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah Maria Putri, dan pendapat saya tentang video yang telah kita tonton tadi. Kita sangat harus bisa ya menjauhi namanya bullying di sekolah. Kita tidak tahu satu kata yang kita ucapkan itu melukai mental seorang seperti yang Arya bilang tadi. Karena bullying itu bukan hanya ucapan, ada tindak fisik. Kita tidak perlu mengucapkan ini bagian tidak. Kita hanya ngomong saja, itu udah kayak bullying gitu. Kita ambil kontennya, kita katakan, kita permainkan, itu juga bullying. Nah, kalau senior yang membuli juniornya, senior seharusnya membimbing juniornya, bukan bully. Dan semoga di sekolah kita ini tahu ya Bu, dan itu kita akan membangun program-program yang insya Allah punya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dari wakil ketua OSIS. Adik-adik sekalian, bullying bukan arti pukul. Ya, kalian mengambil pena, kalian mengambil buku, kalian permainkan, itu membuli. Ya, membuli ya, mengeluarkan kata-kata binatang. Yang tadi dibilang ya, aku bilang mengeluarkan kata-kata binatang itu membuli. Membuli dengan kata-kata. Apalagi memanggil teman kalian dengan marga orang tuanya, itu membuli. Halo? Halo? Masih bisa melakukan? Oke. Adik-adik sekalian, sebelum nanti kita lanjut, di tengah-tengah kita hadir. Kenapa ya? Yang ada di depan? Pernah bertatap muka? Belum. Nah, ini saya perkenalkan, lebih heboh kalau kita perkenalkan sendiri. Ya. Ini adalah koordinator pengawas SMA, SMK, SLB seprovinsi Gorontalo. Kita beri Pak Pengawas, alhamdulillah terima kasih bersama kita dalam pembelajaran proyek yang P2 kita hari ini, dan materi yang kita angkat hari ini adalah tentang bullying. Insya Allah nanti di SMA 2 sudah ada ya yang mau kasih kasusnya masalah itu, kemudian itu sudah dibully antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Di SMA Negeri 2 di Botol harus kita bentuk bagaimana sekolah ramah lingkungan itu bisa ramah antara yang senior, junior, antara yang junior dengan yang junior, yang senior dengan yang senior, yang senior dengan yang junior, sehingga tidak terjadi bullying di SMA Negeri 2 di Botol. Ini terjadi kalau adik-adik yang melakukan. Bullying itu kan anak-anak yang melakukan. Oke, adik-adik sekalian, mari kita dengar bersama-sama penguatan dari Pak Korwas tentang pembelajaran proyek yang kita lakukan hari ini. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Korwas. Terima kasih Ibu Maria selaku kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini saya apresiasi kegiatan ini merupakan aktivitas yang positif, ya. Ini pakai pramuka semua ya. Boleh kencangkan banyak. Berdiri dulu, ya. Ya. Sudah sejak beberapa waktu sebelumnya duduk ya. Nah. Jadi hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Angkat tangan yang kiri. Tangannya diletakkan di punggung temannya di depan. Lakukan tsunami ringan. Tsunami ringan. Diketuk-ketuk saja begitu ya. Jangan diketuk-ketuk saja bahu temannya ya. Nah, yang laki-laki cari yang laki-laki kalau tidak nyaman gitu ya. Oke.
Balik kanan, gerak. Balik kanan. Silakan hal yang sama. Diketuk-ketuk saja, tidak usah di. Ya, sama kembali. Oke, hadap kanan, gerak. Pelan please. Duduk kembali. Ya. Oke. Semuanya diam ya. Ada atau karena pakai pramuka saya panggil adik-adik aja ya. Jadi kalau di pramuka itu siapapun itu memanggilnya hanya adik dan kakak. Biar DP bapu itu di muka yang pakai kak ya. Biar DP cucu itu yang di sana adik. Itu terkait pramuka. Jadi tadi disampaikan kepala sekolah saya, nama saya Hamka Manopo ya. Ditugasi untuk mengkoordinasi ke pengawasan sekolah-sekolah, guru, pengawas, tata usaha dan sebagainya dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ASN atau pegawai yang menangani pendidikan ya. Jadi tugas saya sana kemari gitu ya, jarang di kantor tapi kontrol. Nah, anak-anak sekalian, kamu sekarang pakai pramuka, tapi saya lihat pramuka itu masih ada logonya, bukan logo warna Gorontalo. Nih, 1, 2, mana? 1. Logonya dipasang oleh tukang jahit ya. Coba dibaca itu, biasanya dari Sulawesi Selatan, dari Semarang ya. Mana baju pramukanya? Ada yang masih pakai logo dari itu ya? Coba berdiri ya, berdiri. Berdiri ya, berdiri. Nah, hadap kanan. Jadi ini ya, masih logo gitu ya. Ini nanti dikeluarkan, diganti dengan band provinsi gitu ya. Tidak apa-apa. Bukan karena lagu, bukan karena bajunya, bukan karena topinya saya jadi pramuka ya. Tapi sebaiknya diatur gitu ya. Oke anak-anak sekalian. Kalau kamu punya gadget semua kan? Punya. Ketika di Google saya guling di Gorontalo akan muncul Telaga Biru, SMA 7 Kota, SMP dan seterusnya itu muncul di sana. Ada kata guling, ada padanannya juga perundungan. Pernah dengar itu perundungan? Ya, perundungan itu lebih pada sepihak teraniaya. Tidak ada saling ya. Jadi itu istilah-istilahnya itu sama saja sebetulnya. Ada bullying, ya, bullying gitu. Kemudian perundungan. Perundungan itu lebih pada kekerasan yang sifatnya fisik. Ya, kalau kamu bullying itu ada. Baru-baru di Kota Gorontalo diamankan 4 orang anak yang melakukan perundungan ya. Bullying ini saling ya. Nah, di beberapa sekolah sudah. Apakah kamu menunggu SMA 2 juga begitu? Tidak. Maka hari ini kamu harus berkomitmen untuk jangan ada terjadi praktek bullying atau perundungan di sekolah ini. Ya, itu hanya bisa muncul apabila ada perasaan setara. Bisa gantian bicara ya. Perhatian ke sini dulu ya. Saya tahu ada panas gitu, tapi paling tidak tadi sudah relaksasi berdiri ya. Nah. Jangan ada kekerasan terjadi di sekolah ini. Itu diawali dengan perasaan setara. Ya. Setara itu artinya sama, seperti ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Kita memiliki kesamaan persepsi, kita memiliki hak berbicara yang sama, tetapi itu diatur bergantian. Sekarang yang bicara saya gitu ya, nanti saatnya kamu lagi yang bicara gitu. Jadi dalam budaya Gorontalo itu diatur ya. Di Puroan mau pilopota, dialog tadi boleh botak, tutual tota, mau bisa lagu burota, ya paham artinya? Duduk itu sama, tidak ada yang saling melebihi, setara maksudnya.
pengetahuan sama, auto-auto dia teh boleh botak, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, berbicara bergantian. Nah, nanti kan ada praktek pelajar penerapan profil pelajar Pancasila itu terkait dengan budaya daerah, kearifan lokal. Nah sekarang saya kembali ke bullying tadi. Ada beberapa sekolah kemarin, ada salah satu sekolah kepala sekolahnya dan guru dipanggil ke Polres. Beberapa bulan lalu ada yang dipanggil ke Polda. Dilaporkan oleh masyarakat bahwa sekolah itu membiarkan praktek perundungan. Nah, jadi saya ingatkan ketika ada kegiatan di sekolah, jadi mohon ini ada bapak ibu guru juga ada di sini, pastikan tidak ada anak yang ada di kelas. Kejadian salah satu sekolah SMA yang di kota itu yang kemarin kepala sekolah dan gurunya dipanggil ke Polres Kota Gorontalo Kota, itu ada kegiatan praktek begini. Mereka anak-anak yang lain itu lagi latihan. Kebetulan sekolah itu berdua lantai gitu. Sebagian anak itu cuma di kelas dan terjadilah praktek itu. Karena ulahnya sendiri maka dia sepertinya dikeroyok, tapi bukan, oleh teman-temannya. Dalam pikiran dia dan keluarganya bahwa anak itu dikeroyok dan dilaporkan bahwa sekolah membiarkan kekerasan itu terjadi di sekolah. Dan sesungguhnya itu di luar pengawasan guru. Sudah dikomando semua anak ada di halaman, di aula sini, tapi ternyata ada yang di kelas sana, gitu ya. Dan itu tidak boleh terjadi ya. Oleh karena itu saya harapkan anak-anak sekalian, ini penting. Kembali ke sikap setara, sama. Tidak ada yang kaya tidak miskin. Begitu meninggal sama. Kita bawa sepatu itu meninggal, kecuali yang non muslim dipakaikan sepatu yang terbaik, jas yang terbaik, gitu ya, pakai kalung gitu. Tapi kalau yang muslim itu sama semua, kayak kapal yang tidak berjahit. Jadi di sini kamu siswa, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita sama-sama status siswa, peserta didik yang mau menimba ilmu, mau belajar, mau dibimbing, mau dilatih untuk menjadi manusia yang dewasa, yang bertanggung jawab dalam ranah profil belajar Pancasila, menjadi manusia yang mandiri. Jadi kamu itu di sini digebrek bagaimana beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, menghargai perbedaan, berkebinekaan global, bergotong royong, saling membantu, pohuyulah, ya, tolong menolong, berpikir kritis. Kalau ada sesuatu yang harus kita kritisi, silakan dikritisi. Pikiran itu tidak perlu santun. Yang santun itu gestur kita. Assalamualaikum Pak, permisi, itu santun. Tetapi kita berpikir, silakan berdebat apa saja. Karena itu adalah melatih kita untuk berpikir bagus. Di SMA 4 Gorontalo saya menemukan anak yang dari kelas 11 itu dia sudah berpikir bahwa saya ini mau menjadi anggota dewan. Dan itu dia promosikan di mana-mana di kelas. Teman-teman, saat ini saya sebagai seorang legislator yang melakukan kunjungan ke konstituen dan dengarkan apa satunya itu seperti orang gila dia. Ketika menemui guru, Bu, saya ini mau legislator, saya kasih tantangan untuk saya bisa debat gitu. Itu seorang anak laki-laki yang sekarang sudah naik ke kelas 12 ya, di SMA 4. Jadi seumur-umur saya mutar-mutar di sekolahan ini. Sudah 33 tahun saya berkecimpung dengan persekolahan, bukan cuma di Gorontalo, tapi sampai ke nasional, ke luar negeri, menemukan anak-anak belajar itu. Ya seperti itu yang terjadi. Jadi berpikir itu bebas, silakan, pemikiran jangan perlu dibatasi. Kalau ada yang tidak setuju di debat itu, debat pikirannya supaya dibantah gitu, ya. Tetapi gestur kita tetap sopan, tidak boleh berbantahan pemikiran terbawa dengan berkelahi, gitu ya. Lagi diskusi di kelas, tiba-tiba di luar dia karena merasa dikucilkan pikirannya, tidak menang dalam debat, di luar dia pakai berkelahi, tidak boleh, ya. Jadi itu intinya di situ, kesetaraan sama. Di sini tidak ada orang kaya, sama-sama pakai pramuka. Bedanya mungkin yang pramuka kain mahal, yang murah, ya. Tapi sama-sama pramuka, ya. Nah, bedanya mungkin yang bawa jajan satu hari 50.000, yang satu hari 20.000. Bahkan ada teman kita tidak bawa jajan. Dalam konteks kemanusiaan harus tahu itu di kelas itu siapa yang setiap harinya ketika teman-teman main lagi ke kantin, dia tidak pernah ke kantin. Ada itu.
Ada yang mungkin kegendutan, lalu dipanggil dia, weh gendut, sini. Tidak bisa, itu satu praktek bullying. Ada yang hitam dipanggil Tina Ida, sini kan? Dengan Gorontalo ini terlalu jujur ya. Ketika orang hitam disebut Tina Ida, yang tinggi disebut Panja, yang pendek Kape, gitu kan? Yang kaki kiri. Kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, atau kita anggap ada teman lebih tinggi, timbul minder. Kalau menganggap teman kita itu lebih rendah, timbul keangkuhan, kesombongan. Jadi dia merasa sombong, dia merasa minder itu hanya karena muncul pada pemikiran dia pikir bahwa orang saat itu tidak setara dengan dia. Jadi poin saya di hari ini, ingat itu setara, sama. Mau pilopota, dia harus saya pada botak, tutual total, mau bisa lah mulota, ya. Gitu ya. Jadi daripada banyak sekali kamu ingat poin saya hari ini adalah kita harus setara. Dari perasaan berpikir setara itu akan muncul kedamaian, persahabatan, pertemanan, menghargai, mengakui kelebihan orang lain, mengakui kesalahan kita. Itu ya, itu bermula dari pemikiran setara. Ketika kita berpikir tidak setara, bisa jadi suatu saat kamu merasa minder karena temanmu itu mungkin dia turun di mobil apa, ya, dewa mohe, dia kaya, ya? Atau ada yang merasa tinggi, anti, dia pikir ini temannya ini di bawah semua ini orang miskin semua, orang bodoh, tidak tahu kita juara satu, gitu kan? Jadi intinya ingat itu, kita harus setara. Ketika itu kita amalkan, kita pikir selalu, maka tidak akan ada perundungan, tidak akan ada bullying, ya, tidak ada kekerasan, dan kita hidup berbahagia, enjoy. 3 tahun akan datang, kamu akan lulus, gitu ya, kuliah jadi apa, gitu. Tapi ingat itu ada 6 komponen yang harus kamu kuasai: beriman, bertakwa, menghargai kebinekaan, bergotong royong, berpikir cerdas, berpikir kritis, mandiri. Mandiri itu ya sudah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri gitu, punya penghasilan. Kenapa anak-anak itu tidak bisa merokok? Karena belum ada penghasilan. Nanti kalau sudah punya gaji sendiri, punya apa, silakan merokok satu hari, satu sok. Tapi sekarang tidak boleh merokok, tidak boleh juga ngumpet-ngumpet merokok di belakang kantin di mana, ya. Ketika ada itu dilaporkan, ya. Yang melapor rahasianya akan dijaga, ya. Dulu di provinsi dibuat aturan yang melapor orang yang lagi merokok di kantor diberi hadiah 1 juta, dan yang dilaporkan itu akan didenda 1 juta. Berlaku pada pegawai, ya, pegawai. Jadi kalau siswa mungkin apa diatur oleh sekolah. Oke anak-anak sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kamu sudah menjadi bagian dari SMA 2 ini, sekolah yang memiliki visi-visi yang cukup cerdas, dan guru-gurunya sigap untuk menangani kalian semua. Tetapi kalian juga harus ikut aturan, tata tertib dan seterusnya, ya. Ingat, orang tuamu itu berpikir kamu berhasil. Lalu kalau di sini hanya main-main, maka dosa besar, ya. Setiap pagi usahakan bisa cium tangan orang tua, bisa pamitan, bisa minta ridho dari orang tua untuk ke sekolah, ya. Jangan karena dikasih uang sedikit tidak mau ke sekolah, uang jajan mau ini tidak mau ke sekolah, ya. Oke, terima kasih, dan saya sampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih apresiasi tingginya pada anda sekalian. Kelas 10 SMA 2 Lipoto yang cukup bersemangat, insya Allah kamu sekalian sukses, dan selama anda di sini tidak terjadi perundungan, tidak terjadi bullying, tidak terjadi kekerasan. Terakhir sekali lagi ingat, setara, kita sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih kepada Ketua
Betul. Oke, ini soalnya Pak Budi di kelas. Tidak begitu ya, insya Allah ya. Amin ya. Ingat kata Pak Korwas tadi, kita ini setara, ya. Kita setara ya. Jadi di kelas juga begitu, tidak ada biar dia juara satu, kita tetap setara, sehingga bisa menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Korwas hari ini. Insya Allah ada nanti hikmah yang kalian dapatkan ya. Ada materi yang tersimpan di kepala kalian tentang tema kita bangunlah jiwa dan raganya. Ya, tema kita bangunlah jiwa dan raganya. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada koordinator proyek, ya, koordinator proyek Ibu Wakapumas SMA Negeri 2 Lumpur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih setia. Saya ingin 5 menit lagi ke depan sebelum kita istirahat. Siapa yang tidak mau poin? Siapa yang dari yang itu poin? Belum bel istirahat itu loh. Kita menunggu bel. Oke? Ya. Baik. Materi kita masih kita akan lanjutkan setelah istirahat kedua. Apa yang akan kita bahas kemudian? Di awal pembicaraan kita bahwa di jam terakhir 30 menit sebelum berakhir kegiatan kita akan membuat karikatur. Contoh karikatur adalah, coba lihat gambar ini. Ya, perhatikan gambar ini. Ini contoh karikaturnya. Karikatur kedua, contoh. Oke, karikatur ketiga. Oke, Bapak pijit ya. Pokoknya uang tunggakan SPP itu tidak usah pikir. Oke, itu santai aja. Semakin tinggi rokmu, semakin tinggi nilai raportmu. Ya, contoh ini, contoh. Tetapi oke, lihat lagi. Nah, ada begini. Halo, ada guru yang seperti ini? Tidak ada. Ada. Nanti kita diskusikan sebentar. Kamu akan, saya punya ini yang bisa menjawab, saya kasih 1. Iya. Berapa ini? Memang cuma 1000, tapi nilainya adalah saya dengan hati kalian menjadi 1. Ya, apalagi sudah terakhir. Tadi Bu ini sobolean PKK-nya. Nah, ada 30 buah di sini. Berarti diberi kesempatan untuk 30 orang sebentar akan ada tanya jawab. Oke, kita lihat gambar berikut. Nah, lihat ini. Aduh Pak, jangan Pak. Tenang, pokoknya nanti kamu saya jamin lulus. Artinya apa? Nanti kita lihat itu. Ada yang bawa badan jendela. Dari kamar mandi sebelah sana, ya. Oke, berikut. Nah, dengar baik-baik, ibunya larang siswanya, tapi dia pakai lagi ke olong. Paham? Ibunya dengar baik-baik, kalau ada siswa yang berpakaian tidak sopan, misalnya blusnya pendek ketat, roknya ketat, ibu gurunya coba lihat, ya kan? Nah, itu juga salah satu contoh. Oke, ini lagi. Kamu ambil perempuan sebentar ini, nanti saya bagikan kertas sama kertasnya, kemudian setiap kelas mengumpulkan siapa yang berani tampil 2 orang memperagakan apa yang dia gambar berdasarkan pikiran dan kreativitasnya supaya paham bully itu apa. Jangan kesannya seperti tadi cuma marah orang jatuh atau diambil pulpennya, bukan bully itu. Bully itu adalah
ketika orang itu merasa tersiksa hatinya, tertekan hatinya, malu, sakit hati, ya, seakan-akan saya ini ditindas, itu bully. Makanya tadi kata kunci oleh Korwas adalah kita setara. Kalau setara, tidak ada orang yang merasa, wah, tidak ada yang merasa anaknya siapa, tidak ada yang merasa kita paling ganteng, kita paling banyak uang, tidak ada, ya kan? Hei, dengarkan ini baik-baik, dengar baik-baik ya, oke? Yang perempuan di belakang, dengar baik-baik, karena sebentar kamu akan mengumpulkan itu, waktunya hanya 15 menit kamu menggambar. Inspirasi ini setelah ini istirahat, saudara cari-cari bagaimana cara menggambarnya, oke? Ya, kami akan tempelkan itu, hasil karikatur itu, dan itu akan dimedsoskan. Hasil kami hari ini kelas 11 MIPA, kelas 10-1 adalah ini hasil karikatur kita tentang bully. Paham ya? Akan kita medsoskan biar ini terkenal bahwa kita sudah dapat ilmu ini. Paling tidak contoh-contoh disampaikan oleh pengawas di sekolah-sekolah yang lain. Itu bully, perundungan. Karena merasa hebat, saya kata temannya tidak ada artinya apa-apa. Oke? Oh, halo? Sudah ya? Oke? Istirahat. Setelah istirahat, sholat, makan. Kalau memang sudah ada imajinasi kita menggambar, saya boleh di luar gambar-gambar. Oke ya? Yuk, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, ini juga coba lihat gambarnya. Semakin tinggi rokok, semakin tinggi nilai. Paham? Ada yang tolong punya kelas 10 yang DP bulus yang dia suka kasih pendek sekali. Sudah Pak dia DP panta, DP rok dia kasih span. Ada di kelas 10 laki-laki mau tanya dulu ini. Ada teman-temanmu yang begitu? Mau kelas berapa ada begitu? Nah, bilang sama kelas 12. Berikut. Apa? Orang kesana perempuan jangan begini, ya kan? Oke, yang berikut. Nah, ini mau dibilang ada sempur begini. Oh, siapa yang bakal ada? Yang mana? Mana? Angkat tangan satu perwakilan. Satu. Jujur. Yang bilang ada gurunya seperti itu, angkat tangan. Bopunako, coba angkat tangan. Ada guru yang begini? Ada di sana. Coba ada. Oke, berdiri nah. Ibu tidak apa-apa. Sini. Tidak. Kenapa bilang ada? Siapa yang bilang ada? Itu. Ayo. Kenapa bilang ada? Nggak ada dengar Pak? Nah. Siapa guru begitu? Ada? Coba inisial, pakai inisial dong. A, B, C, D, E, F, G, H. Tunggu, lihat. Diam dulu. Coba sambil. Barang. Oke. Diam. Sudah. Sudah. Atas nama sekolah, atas nama instansi kita SMA Negeri 2 Limboto, atas nama guru, saya mohon maaf. Sekali lagi, atas nama guru, atas nama kepala sekolah, atas nama institusi ini, saya mohon maaf jika ada guru seperti itu. Stop, tidak ada komentar. Tidak ada komentar. Hei, dengarkan baik-baik. Dengar dulu, tidak ada cerita. Tidak ada yang lucu. Ya, terima kasih kamu sudah mau berterus terang. Paling tidak, koreksi buat kita, Bapak Ibu Guru. Sekali lagi, atas nama institusi SMA 2, atas nama kepala sekolah, atas nama guru,
seperti itu. Maka stop, hari ini berhenti di sini. Tidak ada komentar apapun. Karena apa? Karena kita ingin menghilangkan apa yang disebut dengan bully. Bully itu adalah kata bully itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang jangan ini, bahwa orang itu tertindas. Dia tidak melakukan apapun, tapi kemudian kita tindas, kita beri sesuatu yang menyakitkan. Itu bully lebih nama. Jangan campur adukan, misalnya kamu berbuat yang tidak baik. Dengan ini, jangan salah kaprahnya, jangan salah pemahamannya. Contoh, kamu tendang kursi, guru lihat, guru marah, mungkin berkata yang tidak baik, bukan bully namanya, ya. Sehingga kata yang seperti tadi, mari kita luruskan. Sudah di awal disampaikan, apa itu bully? Lihat ini. Salah 1, 2, 3, 4. Pengabaian, diabaikan. Kekerasan seksual juga masuk, non fisik. Psiko juga boleh masuk, psikologisnya. Misalnya berkata-kata kepadanya, nah ini tentu anak lo, apa namanya, PSK, misalnya, menyakiti itu secara psikologis, masuk. Tapi kemudian kamu berbuat yang tidak baik, ditegur atau mungkin dikatai yang kurang baik, bukan bully DP nama. Tolong dipahami bahwa bully generasi kita saat ini. Kita lihat ini. Ini khusus sekolah kedinasan, tapi bisa dilihat ini insiden seperti apa? Satu, IPDN, sekolah-sekolah kedinasan. Apa lagi? Boleh saya kasih ya? Satu, sekolah kedinasan, IPDN. Apa lagi? Sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Itu sekolah-sekolah kedinasan. Ya. Kalau Wira Bakti dia sendiri, makan mahal. Salah satunya itu IPDN. Nah, apa yang menghebohkan publik ketika ada pemukulan, penganiayaan antara mereka, dan itu heboh. Itu bully salah satunya. Yang keduanya, kejadian baru-baru antara SMK dan SMA, SMK Kota dan SMA Telaga, tawuran. Bully itu, ya, oke. Jadi tolong membedakannya, jangan konsep di bully itu. Pokoknya kalau orang merasa tersinggung, bully itu apa dulu konsepnya, motifnya apa, ya, oke. Kita lanjut. Nah, lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kita dilindungi dengan undang-undang ini. Jika kekerasan, mau kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kita dilindungi oleh undang-undang ini. Cuma memang saya tidak tahu di situ undang-undang ini. Ini perbuatan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Contoh, anak-anak yang dipekerjakan minta-minta di jalan oleh orang tuanya tidak disekolahkan, bully itu. Ya, dirampas haknya sebagai orang anak-anak yang berhak mendapatkan
pendidikan, dirampas hak itu oleh orang tuanya jadi peminta-minta, dirampas haknya oleh orang tuanya atau oleh kelompok tertentu, tiba bohong-bohong orang dengan tujuan supaya dapat uang, bully, ya, itu dilindungi oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014. KDRT, tahu KDRT? Nah, kalau kamu juga dipukuli orang tuamu sampai babak belur, lapor. Kita dilindungi dengan undang-undang ini. Sekarang ini saya tidak bisa apa-apa. Kamu dipukul saja oleh gurunya, orang tuanya nembak sekolah, dilapor. Apalagi kalau tidak ada bekas apa-apa. Padahal tujuannya sebenarnya adalah memberi pembelajaran kepada kamu bahwa kita punya aturan sopan santun. Tadi oleh Pak Korwas disampaikan bahwa kita tetap santun, bicara santun. Tapi soal berpikir silahkan, utamakan apa yang kamu bisa. Karena bertentangan apapun silahkan berargumen. Tetapi paling tidak argumen itu masuk akal. Ya, masuk akal. Artinya kita diatur dengan etika. Etika diatur. Silahkan berdebat, nggak apa-apa. Etikanya ada, jalurnya ada. Kalau tidak beretika, bikin tako itu menuju ke bully itu, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Ini sekarang tidak bisa. Babak belur saja guru dapat tampilin luka atau bengkak, dilapor, kita kena hukum dengan ini. Ya, oke. Kita lanjut. Nih, perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap siswanya yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti. Jadi, bully itu kejadian yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan menyakiti. Berulang-ulang loh, bukan cuma satu kali. Kalau cuma satu kali misalnya terburu, kan dari mana? Kenapa mana begitu? Anda dari mana? Cuma satu kali tuh, nggak boleh itu. Kalau itu tujuannya berulang, kalau itu kegiatannya terus-menerus dan berulang-ulang sampai menyakiti hatinya, berarti dia dibully. Contoh kecil tadi ada yang lapor. Ada teman kita yang mau sholat, diusir sama teman-temannya. Pergi sana kan? Pergi sana. Nah, orang mau sholat kenapa mau diusir? Katanya dalam tanda kutip, ibu dia tukang bakal. Dia tukang bak ini tidak pantas dia masuk masjid. Kira-kira bully atau tidak? Bully. Maka kategori itu yang kamu tempatkan pada tempatnya dulu, tempatkan pada tempat. Jangan bawa investasi bully itu. Bukan. Ya, oke. Kita lanjut. Ini ya, sudah tadi verbal fitnah, gosip, makian, sinis, mengancam. Oke, berikut. Nah, dianiaya pacar, boleh lapor. Apa? Siapa yang dianiaya pacar sekarang ini? Ada? Ada? Ada. Kita undang-undang pidana penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menderita, sakit, luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain. Oke? Itu nih 10 tanda pacar kamu melakukan kekerasan. Satu, pakai pelungku sana. Pakai pelungku gambar pertama ya. Yang kedua, meledak-ledak emosinya. Yang ketiga, cemburu yang berlebihan. Yang keempat, selalu meremehkan atau mengejakan. Anak ini pegang sekali. Anak ini pegang sekali. Ibu itu. Mula-mula dia akan busuk-busuk terus. Ya usah bertanya dia, no? Berikut, menguntit kamu secara fisik atau digital, dilihat dia di medsos, ditelusuri, tak apa boleh dia ini, mengajak ponsel, email, menjauhkan kamu dari keluarga dan teman-temanmu. Oke, jangan terlalu sana. Pokoknya kan tidak boleh memboncengin dia. Pokoknya anak ini, pokoknya anak ini ya. Oke. Yang berikut, menuduh kamu yang tidak. Sudah tahu itu? Memaksa kamu berseks, ya, berseks itu berhubungan seks maksudnya. Menolak menggunakan kontrasepsi kondom saat berhubungan seks. Yang tingkat tinggi itu tidak usah tinggi. Kan kamu sudah tahu jika seseorang
yang B. Dari mahasiswa yang utuh dari kampusnya, apabila mereka menyerang mahasiswa kampus lain, baru itu mahasiswa. Baru itu siswa SMA 2 kalau sekolah lain dengan sekolah lain. Hambatan. Baru itu SMA 2 kalau dapatnya janggo. Kenapa pakai topi semua? Ya sama itu. Ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini KUHP. Nyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dilakukan beberapa orang dilakukan pidana. 1. Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Mau masuk penjara? Nah, jika penyerangan atau perkelahian yang berakibat ada orang luka berat 2 tahun 8 bulan. Ya, jadi ini yang suka-suka lain. Yang kedua, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika mati. Berikut, ini sekolah kedinasan contoh, ya. Masih ingat tragedi meninggalnya seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran SMP di Makassar kemarin ini ada yang meninggal Makalaya. Cuma gara-gara yang kelewat tidak menghormati kakaknya, kemudian dipanggil serang sampai pulih sampai mati. Ya, berikut faktor penyebab terjadinya kekerasan. Nah, kalau di sekolah kita masa pengenalan orientasi sekolah, MOS itu, kalau di kampus kan pengenalan kampus ospek, dulu namanya ospek, sekarang sudah berubah namanya. Di awal-awal kamu masuk, artinya kamu dikenalkan dengan program yang ada di sekolah. Jika ada tindakan kekerasan oleh kakak-kakak kelasmu, itu salah satu contoh. Coba yang kemarin, ada tidak kakak kelasnya yang bikin bully sama kalian? Ada? Bikin apa? Coba, bikin apa? Ada? Ada, sekali lagi aku tanya. Kamu kelas kemarin ada masa pengenalan lingkungan sekolah kan? Ada dibully enggak? Tidak. Kenapa bilang ada? Dia bikin apa? Dibuat apa? Hah? Cuma gara apa? Tersakiti dirimu, sakit hati. Kalau tidak sakit hati berarti tidak dibully. Kalau sakit hati berarti berarti merasa di ada yang sakit hati? Ada? Jujur ya, supaya tidak ulang-ulang. Faktor penyebab terjadinya ini 1, belum ada upaya sistematis, lemahnya pengawasan. Jadi kita selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kemampuan. Kita lihat tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan dan menyakiti orang lain memulai penggunaan komputer, jaringan sosial, telepon seluler, peralatan elektronik lainnya. Ada yang sakit hati? Tidak. Ada yang sakit hati? Kita tulis di Facebook, soal tulis politiknya. Tidak tahu apa yang mereka sakit hati dia. Sakit hati sama si A, sama si B, kita sudah diatur dengan undang-undang ini. Namanya cyberbullying ya. Ya, kita lihat ini. Apa yang dilakukan prakteknya? 1, email SMS berisi hinaan. Ada yang sering kamu baca seperti itu? Ada toh? Nah, boleh dicatat. Siapa itu kalau ada SMA Negeri 2 Lemboto yang seperti itu? PR kamu adalah jika kamu membuka Facebook, membuka Instagram, membuka apa lagi? Membuka apa Radit? Temannya Radit, membuka apa lagi selain Instagram? Twitter, ya, Twitter, Instagram, Facebook, ada yang berisi hal-hal ini, catat, lapor ke kita. Paling tidak tindakan awal untuk meredam itu tidak terjadi lagi. Itu ya? Halo? Halo? Masih dengar ini? Ya, oke. Berbagi gambar pribadi tanpa izin, masalah itu. Oh, kita mau kirim gambar di aku pakai aku. Bully kita. Siapa kan langsung kirim pakai foto pakai sama? Padahal kita tidak kirim.
video pribadi tanpa izin orang lain, tanpa izinnya. Itu juga ada begitu? Halo? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kalau ada, misalkan ini baru bikin tulisan lapor ke guru BK. Oke, lanjut. Lihat ini riset. Riset ini adalah penelitian oleh para ahli. 47% remaja tidak khawatir orang lain akan menggunakan info pribadi mereka untuk tujuan buruk. Ini survei penelitian. Ada 47% tidak khawatir orang remaja kita. 49% remaja tidak berpikir info yang mereka sebar di internet dampaknya negatif di masa depan. Maka jika menulis di Twitter, menulis di mana lagi? Di Facebook, menulis di Instagram, di WA, tulislah yang isinya inspiratif, menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain, mengajak yang baik buat orang lain. Jangan sekali tulis bahwa orang tidak kasih pinjam uang, tulis apa itu benar? Ya? Hah? Oh, ada peraturan yang begitu? Ada. Apa itu hoax? Too good to be true. Too good to be true, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Asik. Too bad to be true. Apa? Terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Yang mana yang mengerikan ini? Ibu sedang keterangan dari dia mengerikan, ya? Oke, lanjut. Asal usul penggunaan hoax. Jauh saja ya. Nih, ciri-ciri hoax: cemas, benci, permusuhan. Ciri-ciri hoax itu. Jadi kalau ada berita yang kamu jadi benci, yang kamu jadi yang membuat kamu melakukan permusuhan, yang kamu membuat kamu cemas, ciri-ciri hoax. Sumbernya tidak jelas dari mana asalnya. Yang berikut, pesannya sepihak menyerang. Pokoknya yang namanya membuat sakit hati pasti itu hoax. Karena orang-orang yang terbina mentalnya, psikologisnya, tidak mungkin membuat catatan atau tulisan yang dapat menyakitkan orang lain. Paham ya? Ya. Sekali lagi, kalian kelas 10 sudah orang pertama yang dapat materi ini. Jadi tidak boleh ada di antara kalian yang menulis dimanapun tulisan yang menyakitkan orang lain. Oke? Oke. Manipulasi foto dengan keterangannya. Ini DP muka mau biasa kayak sebujreng DP muka, sobat virus. Karena sekarang ini ada apa? Nah, sehingga orang yang sudah pelegan. Angkat-angkat, betul ini? Betul tidak ada Facebooknya? Betul? Hebat. Tepuk tangan dulu. Oke, hebat ya. Tidak ada Facebook. Hari ini tidak ada Facebook. Salah, angkat jempol. Itu radikalisme. Halo, lihat ini. Lihat presentasinya. 25% siswa, 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. Hei, dengar ini. Pancasila itu sebagai hasil penelitian kita. Ya, lihat. Oke, sudah dibaca hasil sumber CNN Indonesia. Kira-kira menakutkan ya, kira-kira ya. Bikin tago ya. Ini yang di atas, yang persentase di atas. Oke.
Nah, lihat ini. Ini siapa? Ini gambarnya siapa? Siapa itu? Polisi? Kapolri. Siapa Kapolri namanya? Listio Sigit. Siapa Kapolri namanya? Listio Di sini? Ya. Lihat gambar. Oke, pernah lihat situasi seperti ini? Di mana? Di lingkungan masyarakat, kami hoba-hoba masyarakat, so? Baru? Lihat di lingkungannya ada? Nah, ada. Ini muatan yang dilanggar ya, dilanggar pada cyberbullying. Kamar, sampai ke kamar, jangan dia orang lain punya kamar sendiri sendiri punya. Di depan kita ada teman-temannya, sementara ada yang ingin saya tanya atau ingin berkomentar, apa? Dapat kritik bisa. Mau kritik tahu? Dia kritik. Halo, hai, oke. Sekarang kita fokus ke mereka. Halo, lihat dulu sini, lihat dulu semua di sini. Lihat di sini nak saya. Halo, saya lihat di sini dulu. Kita akan mengambil komentar pertama dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang hari ini tentang bullying. Bullying merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan ataupun perundungan yang dilakukan terhadap suatu oknum kepada sekelompok orang tertentu dengan emosi yang berbeda. Bullying ini dapat terkena pada kita dan bisa membuat kita menjadi down, depresi, stres, dan mungkin bisa menjadi terhebat juga seperti bullying mungkin. Ya karena memang saya juga dulu pernah menjadi korban bullying juga. Masa-masa saya seperti itu. Saya juga paham. Mungkin ya. Saya berpesan untuk kepada teman-teman agar kita selalu menjaga tentang hubungan pertemanan kita. Jangan ada Bahkan saya mati dia. Diam. Paling banyak 3. Oke, 3. Mari Pak ini kasihkan. Oke, kita sebagai batas sebab, mari kita sebagai kanan itu.
Tiga. Yang berikut mana di antara dua? Yang duluan siapa? Yang duluan siapa? Kau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, kasus pembunuhan adalah sebuah tindakan yang dilakukan pada satu individu dengan secara sendiri atau berkelompok dengan tujuan untuk menindas yang lebih lemah. Pesan saya adalah katakan tidak kepada bully bagi mahasiswa SMA Negeri 2 Boto. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Tidak ada? Masih banyak ini? Tidak ada? Oke, sudah selesai gambarnya. Dikumpul ya. Yang sudah selesai dikumpul. Yang belum selesai, selesaikan. Nanti ditulis namanya di situ, tulis namamu di kertas itu, tulis namanya di kertas, oke? Tulis namanya di kertas masing-masing. Kelas berapa? Kelas berapa? Tulis namanya. Kumpulkan di kertas kelasnya. Tidak